Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan kami, kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Alberto Isavio Armando, Cynthia Norita, dan juga Filippo De Vidra. Kali ini kami akan menjelaskan apa itu Metaverse, apa itu kewarganegaraan digital, apa itu anti korupsi, dan juga hubungan dari ketiga hal tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Metaverse. Salah satu platform media sosial yang paling terkenal di jagat raya internet saat ini adalah Facebook, telah melakukan rebranding untuk memberi sinyal dan merangkul ide-ide futuristik dengan mengangkat istilah Metaverse. CEO Facebook, yaitu Mark Zuckerberg, mengubah nama perusahaannya menjadi Metaverse Platform.inc atau disingkat Meta pada Kamis 28 Oktober tahun 2021 pada kuartal keempat di tahun 2021. Metaverse sendiri sulit dijelaskan karena belum tentu akan ada. Namun, mengingat hampir sejumlah 3 miliar orang yang menggunakan Facebook setiap bulannya, Mark Zuckerberg akhirnya mengungkapkan saran tentang perubahan arah yang patut diperhatikan. Istilah Metaverse ini bukan merupakan hal yang baru ya. Ide Metaverse ini berguna dan memiliki kemungkinan akan bersama kita dalam beberapa waktu yang akan datang. Konsep Metaverse ini sangat layak dipahami, apalagi jika Anda atau kita sendiri itu kritis terhadap masa depan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu istilah Metaverse. Sebenarnya orang pertama yang memperkenalkan atau menciptakan istilah Metaverse ini adalah Neil Stephenson. Ia menyebutkan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Istilah Metaverse ini merujuk pada dunia virtual 3 dimensi yang dihuni oleh avatar orang sungguhan loh. Istilah ini tidak memiliki definisi yang bisa diterima oleh banyak orang atau universal di seluruh dunia orang ya. Anggap saja Metaverse ini adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Zuckerberg menggambarkan Metaverse ini sebagai lingkungan virtual yang bisa Anda masuki alih-alih hanya melihat layar. Jika dipersingkat, ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung satu sama lain, yang dimana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset realitas virtual, kacamata augmented reality, dan aplikasi smartphone lainnya. Gambaran sederhana yang bisa diungkapkan oleh Facebook ini tentang Metaverse adalah sebuah seperangkat ruang virtual, tempat seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Kegiatan apa yang bisa dilakukan kita di dunia Metaverse ini? Adanya Metaverse ini memungkinkan Anda atau kita itu untuk melakukan hal-hal seperti pergi ke konser virtual, melakukan perjalanan online, dan juga membuat atau melihat karya seni dan mencoba pakaian digital di dunia digital atau di dunia Metaverse yang Anda bisa beli. Metaverse ini bisa menjadi game changer untuk sistem shift kerja dari rumah atau work from home di tengah kondisi pandemi COVID-19. Alih-alih hanya melihat rekan kerja di kotak panggilan video seperti aplikasi video conference, karyawan bisa bergabung bersama di kantor virtual. Facebook sendiri telah meluncurkan software meeting untuk perusahaannya sendiri yang disebut Horizon Workroom dan digunakan dengan headset Oculus VR-nya. Headset ini berharga $300 lebih, membuat pengalaman Metaverse paling mutakhir di luar jangkauan orang-orang. Menurut Zuckerberg, banyak pengalaman Metaverse yang akan hadir di sekitar untuk menciptakan kemampuan berteleportasi dari satu pengalaman ke pengalaman yang lain. Perusahaan-perusahaan teknologi harus mencari cara untuk bisa menghubungkan platform online mereka satu sama lain. Apakah Metaverse hanya untuk Facebook? Beberapa perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan pembuat chip Nvidia telah membicarakan Metaverse ini,
Jadi metaverse ini bukan hanya sekedar proyek dari Facebook, tapi banyak perusahaan teknologi besar sudah membicarakan metaverse ini. Wakil presiden dari platform Omniverse Nvidia, yaitu Richard Grace, mengatakan bahwa ada banyak perusahaan yang membangun dunia dan lingkungan virtual di metaverse. Sama dengan banyak perusahaan yang melakukan sesuatu di World Wide Web atau WWW. Apakah metaverse sebagai pengganti internet? Mungkin kalian akan bertanya-tanya atau kita sendiri akan bertanya-tanya dan pernah membaca bahwa metaverse nantinya akan menggantikan internet. Apakah Facebook, Microsoft, Disney mencoba untuk mengambil alih dunia internet melalui metaverse? Di sebuah wawancara dengan The Verge ya lebih tepatnya, Zuckerberg sendiri memberikan gambaran metaverse ini sebagai internet yang akan diwujudkan, yang pada dasarnya adalah versi internet yang ditingkatkan, begitu. Penggunanya dapat memiliki pengalaman yang berbeda yang tidak dapat didapatkan pada aplikasi atau halaman web 2D atau 2 dimensi. Apabila metaverse ini kedepannya sudah memiliki banyak penghuni, maka metaverse ini tak buahnya menjadi semesta lain sebagaimana multiverse yang diceritakan dalam film-film, atau kita bisa melihat untuk film Marvel yang kemarin, yaitu Doctor Strange The Multiverse of Madness, itu sudah membicarakan bahwa multiverse itu ada gitu ya. Tentunya hanya mereka yang menjadi pemain-pemain awal yang dapat menguasai atau menuai keuntungan dalam dunia metaverse ini. Tidak mengherankan apabila Facebook konon rela menggelontorkan dana 10 miliar dolar untuk membangun metaverse ini. Melihat potensi metaverse yang menjadi lahan baru, maka respons yang baik individu maupun korporasi sangatlah diperlukan. Sebagai contoh, seorang seniman, ia dapat memasarkan hasil karya seninya secara digital dalam metaverse dan mendapatkan uang untuk dibelanjakan kembali untuk keperluan-keperluan virtualnya di metaverse itu sendiri. Begitu juga dengan korporasi harus bersiap menghadapi tatanan dunia baru tersebut di metaverse tentunya. Sebagai contoh, perusahaan sebuah produk yang mungkin untuk mendapatkan uang tanpa membuat produknya secara fisik, melainkan virtual. Perusahaan tersebut dapat menjual produk virtualnya secara kepada penghuni metaverse tersebut. Pun ketika mereka mengiklankan produk tersebut, bukan lagi melalui baliho besar di pinggir jalan, tetapi akan mengiklankan produk mereka pada lahan-lahan di metaverse yang ramai dikunjungi orang. Mengapa kita harus peduli dengan metaverse? Ada banyak alasan mengapa metaverse itu penting dan mengapa kita semua harus memperhatikan perkembangannya. Yang pertama, metaverse ini memiliki potensi untuk mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain, dan dengan konten digital itu bisa memungkinkan kita untuk bekerja sama dalam proyek dimanapun kita berada di dunia. Selain itu, metaverse dapat menyediakan platform baru untuk hiburan, memungkinkan kita sendiri untuk menikmati film, acara TV, dan video game dengan cara yang berbeda yang benar-benar impresif sama dengan dunia nyata. Akhirnya, metaverse ini bisa memiliki implikasi besar bagi pendidikan, memberikan siswa kemampuan untuk belajar di lingkungan virtual juga yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Potensi dampak besar pada masa depan kita di metaverse sendiri. Teknologi metaverse ini memiliki potensi yang berdampak besar pada masa depan. Itu bisa memungkinkan kita untuk menciptakan dunia virtual yang cukup realistis untuk tidak bisa dibedakan dari dunia kita sendiri. Kita dapat mengunjungi dunia ini tanpa meninggalkan tubuh fisik kita dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang tidak mungkin dilakukan di dunia nyata. Teknologi ini juga dapat mengimplikasikan bahwa ada cara yang kita bisa menjalankan bisnis, bersosialisasi, bahkan mengatur diri sendiri.
Ketika membahas dampak potensi dari teknologi masa depan ini, percakapan yang biasanya dimulai dan diakhiri dengan kecerdasan buatan, namun ada lapisan lain dalam diskusi ini, yaitu yang melibatkan dunia digital yang paralel dengan dunia kita. Dunia ini dikenal sebagai metaverse dan juga memiliki potensi untuk mengubah segalanya tentang cara hidup kita bekerja dan berinteraksi satu sama lain. Jadi, apa sebenarnya metaverse itu? Anggap saja ya sebagai dunia digital yang dibangun di atas internet yang ada. Ini adalah tempat di mana orang dapat berinteraksi satu sama lain dan dengan avatar digitalnya dalam lingkungan yang benar-benar real, benar-benar impresif. Dan itu bukan hanya di dunia game, meskipun itu akan menjadi salah satu kegunaannya. Metaverse juga akan digunakan untuk bekerja, bersosialisasi, belajar, dan berbelanja seperti penjelasannya tadi. Singkatnya, itu akan menjadi tempat di mana kita akan menghabiskan sebagian besar hidup kita di dunia metaverse juga. Implikasi potensial dari metaverse ini sangat luas untuk bisnis. Ini membuka peluang baru untuk pemasaran dan keterlibatan dengan pelanggan. Bagi pelajar, ini memberikan cara baru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk keterampilan juga ya. Untuk penggunaan media sosial, ini menawarkan platform yang baru untuk mengkoneksi satu sama lain dan berinteraksi satu sama lain dengan semua orang yang ada di dunia ini. Apa sih dampak positifnya dari metaverse itu sendiri? Yang pertama yaitu media promosi dan menghasilkan uang, tentu saja. Metaverse ini bisa menjadi wadah tempat untuk bisnis untuk menghasilkan uang. Pada platform ini juga kamu bisa atau kita bisa membeli atau menyewa tanah hingga membangun mall. Wow, sangat menakjubkan sekali di dunia metaverse ini. Pasti akan menghasilkan juga komisi seperti di dunia nyata. Tidak hanya itu, dengan metaverse kamu juga bisa membuat billboard sendiri. Bayangkan membuat billboard sendiri sebagai media promosi usaha kalian. Dan yang kedua, sebagai tempat hiburan. Metaverse menyediakan berbagai jenis permainan dan kegiatan seru yang bisa kamu mainkan saat merasa jenuh. Metaverse juga menyediakan konser virtual, kegiatan olahraga hingga berbelanja dengan metaverse kripto juga yang pasti bisa menjadi sarana hiburan praktis tanpa perlu keluar rumah. Yang ketiga itu menambah relasi. Kenapa? Karena di metaverse ini merupakan dunia virtual yang tidak terbatas. Di sini kamu bisa berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai belahan dunia manapun. Jika dimanfaatkan dengan benar, metaverse bisa digunakan untuk membangun relasi sebanyak mungkin yang kita bisa jangka ya di dunia metaverse. Apa sih dampak negatifnya? Kalau ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Untuk yang pertama, dampak negatifnya yaitu kurang baik untuk kesehatan fisik dan juga psikologis. Kenapa? Karena metaverse ini kembali lagi merupakan dunia digital yang bisa-bisa dimasukin dari mana saja. Orang-orang yang terbiasa masuk ke dalam metaverse akan lebih banyak berdiam diri dan menyendiri di ruangan, lebih tepatnya di kamarnya sendiri. Hal ini bisa saja membuat kamu akan meluapkan dunia nyata, termasuk lupa akan kebutuhan pangan dan tidur. Jika berlangsung dalam waktu lama, kondisi ini pastinya tidak akan bagus ya untuk kesehatan fisik dan juga psikologis karena jarang bersosialisasi dengan manusia di dunia nyata. Untuk yang kedua, itu meningkatkan resiko pelecehan seksual. Kenapa? Dalam metaverse ini antara satu pengguna dengan pengguna lain tidak ada batasan. Hal ini memungkinkan kita terjadi resiko pelecehan seksual secara online terhadap avatar kita yang kita gunakan secara digital di metaverse. Sampai saat ini banyak kasus yang menyatakan bahwa pengguna VR merasa dilecehkan akibat perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh avatar lain.
Karena menggunakan teknologi canggih, sentuhan tersebut akan terasa nyata dengan adanya pengalaman sensorik. Untuk yang ketiga yaitu kecanduan dan lupa waktu. Dalam metaverse, pengguna bisa melakukan apapun yang dia suka tanpa batasan apapun. Hal ini biasanya akan membuat orang lebih nyaman berada di dunia virtual dibandingkan di dunia nyata. Jika sudah kecanduan, orang tersebut bisa lupa waktu dan melupakan semua kewajibannya di dunia nyata karena terlalu asik dengan dunianya di metaverse. Yang selanjutnya adalah tentang kewargaan digital. Saat ini dunia digital memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia. Namun dalam penggunaan media digital ini diatur dalam undang-undang, seperti contohnya yang pertama Undang-Undang ITE tahun 2008 dan 2016, pasal 4 yang berisi tujuan untuk memajukan pemikiran dan kemampuan masyarakat dalam penggunaan bidang teknologi informasi dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, Undang-Undang ITE tahun 2008 dan 2016, pasal 27-29 yang berisi tentang pelanggaran tindakan digital yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, ada Undang-Undang ITE tahun 2008 dan 2016, pasal 30-33 yang berisi tentang perlindungan dan hak privasi dari cybercrime dan upaya sejenis lainnya yang dapat merugikan khalayak umum. Aturan tersebut dibuat agar manusia yang memanfaatkan media digital lebih berhati-hati dan tidak menimbulkan efek yang negatif. Karena di masa depan, rekrutmen karyawan berdasarkan pada jejak digital atau media sosialnya. Kemudian ada 6 macam literasi. Yang pertama ada literasi baca tulis, yakni memahami, berpikir kritis, menulis dengan runtut dan logis. Yang kedua ada literasi digital, yakni menggunakan alat digital untuk memahami hal baru, melakukan pekerjaan, dan berkontribusi positif ke masyarakat luas. Yang ketiga ada literasi numerik. Hal ini berhubungan dengan angka. Yang keempat adalah literasi sains. Sains ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita. Kemudian ada literasi finansial, adalah tentang keuangan yang bisa kita pelajari. Terus yang terakhir ada literasi budaya atau kewarganegaraan, yakni memahami budaya bangsa Indonesia, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kemudian tindakan yang tepat seperti apa? Yang pertama, hindari melakukan intimidasi, pelecehan, dan hujatan, serta makian di sosial media. Sampaikan pikiran dan perasaan dengan santun. Yang kedua, apabila menerima berita sensasional, harus dicek dulu, temukan pendapat atau sumber lain, sehingga bisa mendapatkan kebenaran atas berita tersebut. Yang ketiga, jangan terkena wabah FOMO atau Fear of Missing Out. Lebih baik kurang update daripada ikut arus berita yang menyesatkan. Kemudian, sebagai warga negara yang baik, harus pandai memilah informasi mana yang pantas dan layak untuk diikuti, dan mana informasi yang sampah yang tidak perlu kita ikuti. Kemudian yang terakhir, jika didapat oleh orang yang toksik dan emosional, sebaiknya kita tuh diam saja, tidak perlu membalas orang tersebut. Terus, kewarganegaraan digital yang tepat itu seperti apa? Yang pertama, menyumbang pada peningkatan pengetahuan orang lain tanpa melanggar norma, etika, dan aturan yang berlaku. Terus yang kedua, jauh dari muatan emosional, kasar, atau menghujat. Kita sebagai warga Universitas Macung hendaknya harus tahu bagaimana cara untuk bersikap dan bertindak dengan sopan dan santun dimanapun kita berada, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Oke, selamat pagi Bapak Felix. Di sini saya Philip Fitra akan menjelaskan tentang materi anti korupsi. Untuk di Indonesia sendiri, upaya pemberantasan korupsi ini sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai
lembaga atau pejabat. Terdapat beberapa bahaya yang akibat dari korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu generasi muda. Ekonomi bangsa dan birokrasi. Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain seperti untuk langkah-langkah mengatasinya, seperti untuk menangkap para koruptornya, melacak, itu seperti itu. Untuk langkah-langkah untuk mengatasinya antara lain mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan saksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam mencegah korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diklarifikasikan ke dalam merugikan keuangan negara, menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerjasama internasional dan regulasi yang harmonis. Yang pertama-tama, untuk istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup. Dalam bahasa Prancis disebut corruption, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan corruptie. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir dari kata korupsi dalam bahasa Indonesia, karena Indonesia sendiri seperti yang kita tahu jajahan dari bangsa Belanda sendiri ya. Korupsi itu memiliki dua arti. Yang pertama, korup berarti itu perbuatan yang busuk atau buruk, yang seperti contoh suka menerima uang sogokan, memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Kemudian yang kedua, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, dan ekonomi, dan juga individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan seperti kanker dalam tubuh manusia ya, yang harus melakukan cuci darah terus-menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus. Jadi sangat buruk sekali bagi bangsa dan masyarakatnya, karena sangat merugikan. Kemudian bahaya korupsi terhadap generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadikan makan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi itu seperti hal yang wajar atau bahkan menjadi budaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti ini, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial. Karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintah secara tidak terhormat seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 di era Presiden Soeharto. Kemudian ada bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa. Korupsi merusak perkembangan ekonomi satu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan syarat dengan unsur-unsur korupsi seperti penyuapan dan kelulusan proyek, ada juga seperti penggelapan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai dengan baik seperti itu. Kemudian dari contoh-contoh tersebut, pemerintah memiliki hambatan untuk memberantas korupsi. Upaya yang mereka lakukan bukanlah hal yang mudah ya, meskipun sudah dilakukan berbagai cara untuk
memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan atau disebut OTT sering dilakukan oleh KPK. Tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup tegas. Namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa yang terkena OTT adalah orang yang sial atau apes. Untuk hambatan dalam pemberantasan korupsi itu sangat sulit ya, karena dari pihak yang berwenang sendiri bisa disuap atau disogok. Jadi sangat sulit untuk menangkap para koruptor itu. Jadi kesimpulan dari saya, oleh karena itu korupsi juga perbuatan yang menyimpang dari sila-sila yang ada di Pancasila. Sudah pasti orang-orang yang melakukan korupsi tidak mencerminkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Jelas itu bukan contoh warga negara yang baik dan tidak baik untuk ditiru. Maka marilah mulai dengan hal-hal kecil ya, seperti tidak curang dan selalu berperilaku jujur terhadap sesama manusia. Meskipun pemberantasan korupsi menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan beberapa perbaikan. Perbaikan tersebut antara lain terkait dengan lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral. Upaya-upaya pencegahan juga harus dilakukan, seperti kualitas sumber daya manusianya yang perlu ditingkatkan. Kesejahteraan para penegak hukum menjadi prioritas, meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang di negara Indonesia ini. Perlu dipikirkan melakukan revisi secara komprehensif terhadap undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Jadi undang-undangnya kita bikin lebih tegas terhadap para pelaku korupsi, seperti contoh ada di negara China atau Korea, mereka yang terbukti melakukan korupsi akan dihukum mati. Masa depan nasionalisme. Di atas kertas, kehadiran metaverse ini tidak diubahnya seperti internet pada awal dekade di tahun 1990-an. Sama memunculkan tesis melemahkan nasionalisme. Namun, belajar dari fenomena di atas di tahun 1990, kita tidak boleh terburu-buru untuk meramaikan bahwa nasionalisme akan usang dengan kehadiran metaverse. Bagi saya sendiri ada dua kemungkinan nasib nasionalisme. Yang pertama, metaverse akan menjadi sarana bagi semakin kokohnya nasionalisme, terutama hypernasionalisme. Sebab selama sumber daya ekonomi politik masih dikuasai oleh pihak yang sama, saya kira nasib metaverse tidak akan berbeda dengan internet. Dan yang kedua, terciptanya apa yang Rudolf Risman sebut sebagai kewarganegaraan postmodern, yakni suatu konsep yang mendasarkan kewarganegaraan bukan semata-mata pada negara, melainkan kepada komunitas-komunitas lain di luar negara atau bangsa itu sendiri. Konsep ini saya kira lebih relevan dengan konteks masyarakat hari ini dan ekosistem metaverse nantinya di masa depan. Meskipun berat, dengan menimbang kondisi ekonomi politik saat ini, saya berharap bahwa kemungkinan kedua lah akan terjadi. Karena bagaimanapun hypernasionalisme berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi, sebab akan memperkuat rasisme dan juga melemahkan nilai-nilai kemanusiaan. Opini pribadi tentang kewargaan digital. Kewargaan digital memiliki kepentingan yang sama dengan dunia nyata. Zaman sekarang, di internet orang akan lebih bebas mengutarakan komentarnya, baik yang bersifat membangun maupun menjatuhkan. Kebebasan berpendapat adalah milik semua orang, dan mereka bebas untuk melakukannya jika tidak merugikan orang lain. Jejak digital akan selalu ada dan perlu kita jaga. Apa yang pernah kita unduh di internet bisa saja menjadi bumerang bagi diri kita sendiri di kemudian hari. Meski di dunia digital, kita perlu untuk terus menjaga sikap kita. Sebelum berpendapat, kita juga harus dapat berpikir apakah hal tersebut layak untuk disampaikan. Karena orang lain akan dapat menganggap perkataan kita berbeda dengan apa yang kita maksud sebenarnya.
Oleh karena itu, sebelum mengucapkan sesuatu di sosial media, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu dan bersikap lebih bijak lagi terhadap kehidupan, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Kesimpulannya, banyak orang menganggap bahwa metaverse ini hanya akan menguntungkan bagi para kapitalis, bukan hanya rakyat biasa. Di sisi lain ada yang beranggapan bahwa dengan terbuka dan sejajarnya posisi seseorang di metaverse, maka akan sangat mungkin bagi seseorang untuk mengungguli korporasi yang besar. Artinya, dalam metaverse ini produk-produk terbaiklah yang akan unggul, tanpa memedulikan siapa yang memproduksinya. Terkait pro dan kontra metaverse, perubahan dunia ini adalah hal yang sangat pasti, baik metaverse atau fenomena yang lain. Cepat atau lambat mereka akan datang menghampiri. Menempa diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi adalah hal yang terbaik yang dapat dipersiapkan untuk menghadapi masa depan apapun. Momen pergantian tahun ini sangat relevan digunakan sebagai momentum refleksi diri. Hanya mereka yang mampu dan mau beradaptasi untuk bertahan. Bagaimana di dunia nyata bahwa orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap baik, serta pemikiran yang genuine yang akan selalu memiliki tempat di tengah-tengah komunitas sosial. Menurut hemat saya adalah dalam metaverse ini pun demikian juga. Ide futuristik ini mendapatkan berbagai ragam tanggapan ya dari banyak orang. Robert McNamee, salah seorang investor awal Facebook, mengatakan bahwa adalah ide buruk jika kita semua orang sehari-hari hanya duduk dan menonton melalui alat metaverse sendiri dan merasakannya sebagai sesuatu yang normal. Menurutnya, kemungkinan meluasnya fenomena seperti itu harus menjadi perhatian yang banyak orang tahu sejak sekarang. Ancaman yang paling nyata dari teknologi ini adalah kecenderungan untuk membuat manusia semakin malas bergerak dan bersosialisasi di dunia nyata. Kita sudah melihat bagaimana pola hidup anak muda yang berubah setelah meluasnya penggunaan sosial media, apalagi jika disuguhi dengan teknologi yang jauh lebih mengasihkan lagi. Tidak hanya problem kesehatan fisik seperti gangguan penglihatan dan obesitas yang mengintai para pengguna metaverse, problem psikologi juga tidak akan kalah mengkhawatirkan. Kenikmatan berselancar di metaverse dengan menggunakan avatar yang mungkin saja merupakan citra diri yang tidak tersampaikan bisa membuat penggunanya susah untuk menerima keadaan di dunia nyata. Kemudian, peluang kejahatan dunia maya juga semakin lebar tentunya. Hal ini dipicu oleh kemampuan metaverse yang memungkinkan penggunanya menampilkan citra diri yang sangat lain dengan kenyataan aslinya di dunia nyata. Pencurian data serta manipulasi terhadap seseorang bisa lebih leluasa dilakukan. Permasalahan sosial dan keragaman pun tidak kalah banyaknya. Penyebaran konten yang mengandung pornografi atau yang bernuansa provokatif, agitatif, dan juga anarkis akan semakin mendapat ruang yang banyak dan luas. Ingat, bagaimana sosial media menjadi sarana utama penyebaran berita bohong atau hoax. Bahkan revolusi seperti yang terjadi di Mesir pada tahun 2011. Namun di tengah berbagai potensi bahaya yang ada, metaverse ini juga memiliki berbagai potensi manfaat yang baik, yang positif juga. Kemungkinan untuk menjelajah dunia tanpa melibatkan gerak fisik seperti di dunia nyata justru merupakan keunggulan utamanya. Orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik seperti kaum lanjut usia atau difabel bisa menikmati dunia selayaknya orang-orang pada umumnya. Potensi ekonomi yang ada di dalamnya juga menciptakan peluang baru usaha yang belum pernah ada di era sebelumnya. Perusahaan-perusahaan juga akan mendorong untuk memikirkan konsep pemasaran dan penjangkauan pelanggan melalui
metaverse. Natalie Hack, seorang futuris teknologi, mengatakan bahwa sebagaimana banyak perusahaan pada awal tahun 2000 yang tidak terpikir sebelumnya untuk merambah di media sosial, merek-merek pada tahun 2020 ke atas harus melibatkan tim metaverse untuk bertahan pada era web 3.0. Melihat pola perkembangan teknologi yang telah terjadi, memungkinkan besar metaverse akan menjadi teknologi yang umum di masa depan. Bisa saja nantinya ada sekolah virtual yang mengajarkan ilmu-ilmu yang hanya bisa dimanfaatkan di metaverse. Kebun binatang virtual yang berisi hewan-hewan purbakala dan khayalan, atau hunian dan gedung perkantoran yang mustahil diwujudkan di dunia nyata. Jika dikelola dengan baik, metaverse tentu akan menjadi berkah bagi umat manusia. Oleh sebab itu, permasalahan yang bukan lagi terletak pada boleh atau tidaknya teknologi ini dikembangkan, tetapi bagaimana arah pengembangannya dan penerapan etika bagi penggunanya. Tentu saja Meta tidak akan menjadi pemain tunggal dalam pengembangan metaverse ini. Akan ada perusahaan-perusahaan lain, bahkan mungkin akan saat ini yang belum berdiri, akan mengembangkan metaverse sesuai dengan imajinasinya dari perusahaan masing-masing. Hal ini akan memperumit diskusi yang ada. Polemik yang ada akan muncul seputar metaverse ini. Tidak hanya membutuhkan jawaban di kalangan teknologi, tetapi juga pandangan multidisiplin seperti ahli hukum, pemuka agama, psikolog maupun sosiolog. Permasalahan-permasalahan yang menyertai pengembangan metaverse ini harus selalu ditanggapi dan menjadi masukan ke dalam pengembangan versi selanjutnya. Sekian dari penjelasan tentang metaverse, tentang kewarganegaraan digital, dan tentang anti korupsi, tentang apa hubungannya dari metaverse dan kedua topik, yaitu kewarganegaraan digital dan juga anti korupsi. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mungkin bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ciao.